warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amami. Wala yadika Rasulullahi ja'uka bi idil karimu tajallal bismi muntaqimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Fa inna min judika dunya wa dharataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya nafsu la taqnati min jalatin azumat innal kabaira fil ghufrani kalamami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. La'alla rahmata rabbi hina yaksimuha ta'ti ala hasabil isyani fil qisami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'i ulumil hikam. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala nabiyuna Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'u. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Jamaah kuliah subuh Masjid Jami Nurul Ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala mendapati pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat wal afiat, diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga amaliyah kita yang kita kerjakan hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, pagi hari ini sebagaimana lanjutan dari kajian Asmaul Husna kita sampai pada bahasan nama Allah Al-Qudus. Al-Qudus artinya yang maha suci.
Allah Subhanahu wa taala suci dari segala kekurangan. Allah Maha Kaya. Tidak seperti makhluk-makhluk ciptaannya. Makhluk ciptaan Allah, umumnya kita manusia, kadang-kadang kekurangan, baik itu makanan, pakaian atau yang lainnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Kaya. Kerajaan langit dan bumi adalah miliknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala suci dari kebinasaan. Sedangkan seluruh makhluk-makhluk ciptaannya ada batas waktu hidupnya. Allah kekal, Allah yang maha suci, Allah yang maha abadi. Allah Subhanahu wa taala suci dari penginderaan kita. Kalau saja manusia bisa melihat Allah, maka kekonyolan manusia akan terbukti terhadap Allah lebih jelas lagi. Dengan sesama manusia aja dia membuat karikatur. Dengan namanya yang suci-suci aja kadang-kadang manusia menyelewengkan ya, apalagi kalau manusia bisa melihat Allah, pasti manusia lebih durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Allah maha suci dari penginderaan kita. Kita tidak diperkenankan untuk dapat melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah maha suci dari bayangan hayalan kita. Kita menghayal mungkin Allah begini. Tidak. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan sesuatu. Allah wujudnya ada, zatnya ada, tapi tidak sama dengan makhluk-makhluk ciptaannya. Kemudian apa saja yang ada dalam prasangka hati kita mereka-reka, maka Allah tidak seperti yang dalam pengiraan kita. Jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya apa yang terlintas dalam benakmu itu ya, tidak akan binasa Allah, dan Allah maha kekal. Masya Allah. Allah adalah raja yang suci. Kerajaannya tidak ternodai dengan apapun, dengan sifat kesewenang-wenangannya. Tapi kalau raja-raja di dunia ya, dia akan menjatuhkan hukum, menghukum dengan hukum pancung, hukum gantung, atau hukum tembak. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan kerajaannya, Allah tidak menyiksa hamba-hamba makhluk-makhluk ciptaannya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, inna rahmati taglibu an ghadabi. Sesungguhnya rahmatku lebih dahulu daripada murkaku. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita membahas tentang nama Allah Al-Qudus, Allah yang maha suci. Berakhlak dengan nama Allah ini Al-Qudus, jemaah sekalian, kita berupaya untuk menghilangkan hal-hal yang mensekutukan Allah dari jiwa raga kita. Kita menjaga tauhid kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu perbanyaklah berzikir menyebut nama Allah Al-Qudus. Ya Allah, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Ya, sebut nama Allah itu sebanyak-banyak. Ya Kudus, ya Kudus, ya Kudus. Ya, kita mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah bahwa Allah adalah Tuhan yang suci, Tuhan yang tidak pernah terbayang dalam benak kita. Dialah wujudil wujud, Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
Kita lanjutkan bacaan kitab Nasoil Ibad, masuk pada makalah yang ke-14. Ahnab bin Qais berkata, la rohata lil hasudi, tidak ada kesenangan bagi orang yang hasud. Ya Allah, hasud ini penyakit hati ya Pak ya. Iri, dengki, hasud, sombong ya, takabur atau kibir. Ini penyakit hati. Kata Ahnab bin Qais, orang yang mempunyai sifat hasud, dia tidak punya kesenangan. Dia berupaya untuk menjatuhkan orang-orang yang ia benci ya. Biasanya, dan saya sering dengar, itu ada orang kerja satu kantor dengan teman sekantor ini, sama-sama cari muka kepada pimpinan. Temannya yang satu dihasut, ngajak orang lain untuk menjatuhkan kawannya ini, berupaya dijelek-jelekan, diadukan dengan pimpinan begini dan begitu, terus dihasut, ngajak orang. Nah, orang yang mempunyai sifat hasud ini, dia tidak akan punya rasa kesenangan di dalam dunianya. Selama hidupnya dia ingin selalu menjatuhkan orang lain ya. Ini hasud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata namamun, tidak akan masuk surga orang yang mempunyai sifat hasud. Masya Allah ya. Para ulama sepakat, jemaah sekalian, ijma ya, atau konsensus ulama ini sepakat bahwa sifat hasud ini perbuatan tercela yang dimurkai oleh Allah. Nah, contohnya orang yang sifat hasud ini diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Lahab ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum mim masad. Ini ada dua orang yang mempunyai sifat hasud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Abu Lahab. Abu Lahab ini paman Nabi. Dia kalau hidup, kalau dekat dengan Nabi, dia bagus-bagus aja. Tapi kalau dia keluar jauh dengan Nabi, dia bencinya setengah mati kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti Abu Lahab ini diceritakan dalam Al-Quran, surat Al-Lahab ini ya, kekuasaannya tidak akan berdaya melawan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tangannya akan celaka, dan hartanya yang kumpulkan serta anaknya yang banyak tidak akan mampu menolong dia dari azab Allah. Nanti dia akan dimasukkan ke dalam api yang menyala. Sudah Abu Lahab dia memiliki sifat hasud, benci, istrinya pun demikian. Istrinya Abu Lahab ini sangat benci kepada Nabi. Diceritakan dalam Quran ini, dia itu membawa kayu bakar. Dia membawa kayu bakar, ditaruh di pundaknya. Bahkan kayu-kayu itu ada kayu yang berjenis berduri, dihamparkan di jalan-jalan dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat. Nah, itulah Abu Lahab ya, dengan istrinya, dua karakter manusia yang memiliki sifat hasud yang luar biasa. Penduduk Quraisy dihasud untuk tidak ikut-ikut kepada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah benangkan. Nah, dalam sebuah masyarakat pun, dalam sebuah lingkungan, banyak orang yang suka menghasut ya. Nah, mudah-mudahan kita terhindar. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kata Ahnab bin Qais, wala muru'ata lil kazubi,
dan tidak malu bagi pendusta. Orang yang suka bohong itu dia nggak malu, Pak. Ya. Masya Allah, ini sekarang berita rame kan tentang kebohongan. Ya. Bahkan kita pernah dengar ulama kita Agim Nasir mengatakan kalau orang pernah bohong sekali, untuk menutupi bohong yang pertama itu dibohong lagi. Untuk menutupi bohong yang kedua dibohong lagi, jadi 3 kali bohong. Masya Allah. Begitulah orang kalau punya sifat suka bohong, enggak punya rasa malu. Bahkan bohongnya berjamaah sekarang. Dia ajak orang-orang untuk berbohong. Tapi apa kenyataannya? Berita yang kita lihat sekarang ini, Masya Allah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hilata lil baqili, dan tidak ada malu bagi orang pendusta. Masya Allah. Kalau tadi orang yang suka bohong, ya, pendusta, ini sama, hampir sama. Bohong dan dusta itu sama. Setiap orang bohong dari perbuatannya ibarat orang yang mengubur bangkai atau menyimpan bangkai. Bangkai serapi-rapinya disimpan, dia akan keluar juga baunya. Masya Allah. Dalam kenyataan hidup kita saksikan banyak, ya. Pandai, ya, untuk berkelit, tapi kemudian terbongkar juga kebohongan-kebohongan itu, ya, Masya Allah. Kemudian kata Ahnaf bin Qais, wala wafa'a lil mulki, maaf, wala hilata lil bakhil, wala wafa'a lil mulki. Tidak ada jalan bagi orang kikir dan tidak ada kematian bagi raja. Masya Allah. Ada orang mempunyai sifat pelit. Masya Allah. Sifat pelit ini jangan sampai mampir di diri kita. Kalau dulu kita waktu masih anak-anak, atau kita anak-anak sekarang, kalau ada teman yang pelit, jangan temenin dia di pelit, ya kan? Jangan temenin di pelit. Orang pelit nanti kuburannya sempit. Masya Allah. Pelit, Masya Allah. Bahkan dikatakan orang pelit itu, ada ilustrasi tentang orang pelit dengan kucing. Begini katanya, ketika seseorang dia makan di warung nasi, dia makan dengan lauk ikan, ada kucing di bawah meja berharap-harap, ya manusia bagi saya sedikit. Kucing bersabar, akhirnya manusia makan dengan enaknya. Sudah habis dagingnya, pikir si kucing, nanti dibagi kepalanya, dibagi kepala ikan. Kucing nunggu di bawah, nggak taunya kepala ikan pun dimakan juga sama si orang. Masya Allah. Kucing berharap, mungkin, ya, kepalanya masih ada sedikit dagingnya sampai dimakan oleh manusia. Saya berharap dapat tulangnya. Ternyata tulangnya pun dimakan oleh manusia, karena presto mungkin, ya, lembut tulangnya. Akhirnya si kucing nggak makan apa-apa tuh, cuma ngeliatin aja. Saking pelitnya manusia. Masya Allah. Orang yang pelit nanti kuburannya sempit. Ya Allah, Rabbi, jangan sampai kita menemu seperti ini, ya. Al-bakhilu laisa lahu khalilun. Orang yang kikir, orang yang pelit tidak mempunyai teman. Masya Allah. Jangan sampai kita dikucilkan dengan orang lain, ya Pak, ya. Ditandain kita, jangan deketin dia, no, pelit, suka minta. Udah pelit minta sama orang lain, minta, Masya Allah, jangan, ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
wala sudada lisyai'il khuluqi, tidak ada kehormatan bagi orang yang jelek budi pekertinya. Orang kalau berbudi pekerti, akhlak perilakunya, apalagi temperamental, ya, suka marah melulu, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah, masya Allah, nggak ada kehormatan buat orang itu. Orang nggak menghargai dia lagi. Nah, ini jangan sampai kita sebagai muslim diingatkan oleh Ahnaf bin Qais yang terdapat dalam kitab Nasolibat ini. Jangan kita punya sifat suka berperilaku yang buruk, yang jelek, ya, yang tidak wajar di tengah masyarakat, ya. Jangan sampai kita kerjakan, nanti kita dinilai, ya, budi pekerti kita, akhlak kita ini sungguh tercela, ya. Banyak contoh-contohnya. Ketika orang-orang berkumpul, kalau ngomong sekata-katanya, suka pedes omongan gitu, ya, suka nyelekit didengarnya. Ada begitu manusia, ya. Ini akhlaknya kurang bagus, ya. Jelek budi pekertinya. Kalau bercanda pun bercanda sampai melewati batas, ya. Anak-anak kita begitu sih Pak sekarang nih. Kalau bercanda dengan temannya disebut-sebut nama bapaknya tuh, akhirnya marah satu sama lainnya, ya. Jangan, ya, masya Allah. Wala roda liqada ilahi. Kemudian yang terakhir kata Ahnaf bin Qais, tidak ada yang dapat menolak qada Allah Subhanahu wa taala. Qada itu ketentuan dari Allah, tidak ada yang bisa menolak, ya. Tapi sebagai hamba Allah, kita hanya bermunajat, kita hanya minta, kita hanya bermohon kepada Allah agar kita mendapatkan qada, takdir yang baik, ya. Kan itu rukun iman yang keenam, ya, wabil qadari khairihi wa syarihi minallah. Suatu saat orang dapat hal yang sangat menggembirakan, itu udah ketentuan dari Allah. Bisnisnya lancar, ya kan, urusannya beres. Suatu saat Allah dengan iradatnya dibalik, yang mestinya usahanya lancar jadi tidak lancar, yang mestinya bisnisnya sukses terhambat, terhalang. Itu kodok ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bila itu menimpa diri kita, tawakallah kepada Allah, ya. Zikirkan nama Allah, ya Kudus, ya Kudus, ya Kudus, wahai yang maha suci, wahai yang maha suci. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, dan seterusnya, ya. Itulah jemaah sekalian, Ahnaf bin Qais menceritakan ada orang yang suka hasud, ada orang yang suka berdusta, ada orang yang suka berbuat kikir, ada orang yang akhlaknya, budi pekertinya jelek. Dan Ahnaf bin Qais bercerita ada qada, ketentuan Allah yang tidak bisa dihindari oleh makhluk-makhluk ciptaannya, termasuk kita manusia. Jadi sekalian, silakan kalau ada yang mau bertanya tentang masalah agama apa saja di luar tema ini, silakan disampaikan kepada saya sebelum nanti kita tutup dengan doa, ya. Atau sebelum kita saya menyampaikan sebuah ayat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Silakan Pak. Baik jemaah sekalian, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala
Ali Imran 102, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, Allah menyebut kita orang beriman. Cakep sekali, indah. Hai orang beriman, ini kita umat Nabi Muhammad yang mempercayai Allah mengutus Nabi, yaitu Nabi Muhammad, Nabi terakhir dengan syariat agama Islam. Kita beriman, dipanggil oleh Allah, disebut oleh Allah, ditegur, diajak. Untuk apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ayo orang beriman bertakwalah kepada Allah. Masya Allah. Apa sih keistimewaan takwa itu? Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah juga mengasih tahu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberikan jalan keluar dari kesulitannya, dan dia akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Istimewa sekali orang bertakwa ini. Orang yang bertakwa ini di dalam kesehariannya selalu mendapatkan pengawasan dan jaminan dari Allah. Ya. Allah pesan, ya, dalam ayat terakhir ini, wala tamutunna, jangan kamu mati hai umat Muhammad. Kuntum khaira umat, kamu umat terbaik, kamu umat yang paling bagus. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali di dalam beragama Islam. Masya Allah. Orang yang mati dalam keadaan Islam, insya Allah hakul yakin kita, Nabi akan menolong kita, dan kita akan dituntun oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk masuk taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Maka oleh karena itu, mari kita perbaiki niat ibadah kita dengan niat hanya untuk Allah. Niat ibadah hanya untuk Allah, dan kita tingkatkan ketakwaan kita. Terus jalankan perintah-perintah Allah, seperti duduk di majelis ilmu kayak gini, perintah Allah. Salat berjamaah, perintah Allah. Jalankan, itu namanya kita sudah bertakwa kepada Allah SWT. Kemudian apa yang dilarang oleh Allah? Perbuatan dosa, syirik, dengki, hasud, sombong, takabur, ya kan? Kalau Allah suruh kita untuk menolong orang lain, tolong, itu perintah Allah, suruhan Allah. Kalau kita sudah seperti itu, maka sudah menjadi barang pasti Allah akan ridho. Itulah namanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian kuliah subuh pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kita butiri dalam hati kita, untuk kita aplikasikan, kita amalkan dalam keseharian hidup kita. Mudah-mudahan kehidupan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketenangan lahir dan batin sampai ajal menjemput, bertemu dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidayna warhamhum kama rabbana shighara, walil masyayikhina wal ustadina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka futuh wal munu wa rusuh wa taubatan nasuh wa sihatil jasadi wa ruh. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya wal mursalin wa ala alihim wa ashabihim ajmain. Antaghfira lana ma madha tahfazuna fima baqiya ya karim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da.
Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma zbur mata Sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.